Shalom pemirsa, Shalom. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya masih di awal tahun 2021, tentunya kita percaya di awal tahun ini segala sesuatu memang belum pasti, betul nggak ya? Tetapi yang pasti cuma satu yakni Tuhan dan kerajaannya. Nah pemirsa sekalian jangan lupa Anda juga menyaksikan Good News Program melalui YouTube channel kami @anugerah_ministries. Oleh karena itu apabila selama ini Anda sudah diberkati dengan tayangan-tayangan yang Anda saksikan, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan juga beritahukan teman-teman yang lain untuk mereka dapat menyaksikan pula. Anda tinggal share ya, oke? Supaya kami bisa mencapai subscriber 50.000. Oh yes, ya, puji betul. Tuhan. Ya, dan luar biasa sekali. Hari ini kita menampilkan seorang narasumber yang gak asing lagi buat kita semua. Siapa tuh? Ada Bapak Anta Kirana ya. Ya, beliau ini adalah seorang coach, motivator dan juga seorang gembala sidang daripada sebuah gereja. Seorang suami daripada sebuah keluarga yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa dalam topik ini yaitu pasti, di dalam ketidakpastian ini akan menjadi berkat buat banyak sekali Anda menyaksikan. Oleh karena itu tanpa menunda waktu lagi. Mari kita akan sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Tahun baru, semangat yang baru. Kita menyambut tahun 2021 dengan rencana dan harapan-harapan baru. Namun memang beberapa bencana yang terjadi di bumi pertiwi Indonesia seolah menghantam diri kita dan membuat kita pesimis akan tahun ini. Good News Program kedatangan narasumber Anta Kirana. Sosok yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa setia Good News Program. Kabar baiknya adalah dalam episode kali ini kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang tetap percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Pasti dalam ketidakpastian. Simak perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Pasti dalam ketidakpastian hanya di Good News Program. Tentunya kita semua ingin tahu bagaimana caranya kita bisa menjadi pasti ketika semua keadaan tidak pasti di sekeliling kita. Langsung kepada narasumber yang kita janjikan, Bapak Anta Kirana. Halo. Shalom bro. Ya, apa kabar? Apa kabar? Shalom. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, tetap sehat. Yes, welcome Tuhan. back di Good News Program ya. Yes. You always look good, Tenang. always look sharp. Puji Tuhan. Ya. Ya, yang penting tetap optimis, mengandalkan Tuhan dan kita tetap bergerak ya, maju bersama dengan Tuhan. Iya. Nah, ingin tanya dulu nih sebelum kita masuk ke dalam topik, bagaimana kabar Anda, keluarga, dan kita kan semua baru merayakan Natal dan Tahun Baru ya. Ada nggak bedanya dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang ini? Ya, berbeda sekali. Jadi secara pertemuan-pertemuan dengan keluarga, dengan kolega, teman-teman itu sangat dikurangi. Bahkan cenderung sudah tidak ada. Dan kita juga merayakan malam tahun baru melihat mercon-mercon itu ya. Itu dari rumah saja. Dari TV. Dari TV. Ya. Ya, jadi tidak kemana-mana dan kami juga sudah komit untuk tidak pergi kemana-mana. Wow. Jabatan kita sekarang semuanya DRS. Apa tuh? Di rumah saja. Dokter Andes, DRS. Iya. Selain memilih tinggal di rumah, ada nggak kiat-kiat nih untuk Bro Anta untuk menjaga kesehatan dan protokol supaya istilahnya dijauhkan daripada virus yang ada gitu? Oke ya, ada waktu ya. Yang pertama, saya minum vitamin C setiap hari. Lalu minum vitamin D. Kemudian saya juga olahraga setiap hari, paling tidak 200 kalori lebih ada. Kemudian saya juga minum air hangat cenderung panas, sehari bisa 6 kali. Setiap kali makan pokoknya minumnya air hangat. Kemudian ada, ini masih terkenal ya, ada suplemen, ada 2 macam suplemen. Satunya warna biru, satu warna ungu yang kita makan tiap hari. Dan juga sudah mulai mengkonsumsi teh atau bunga-bungaan atau rempah-rempah begitulah dalam bentuk hangat gitu.
Mantap, mantap Iya, luar iya. biasa dan Rupanya tiap orang punya ininya sendiri-sendiri ya. punya cara yang unik-unik ya pada zaman sekarang. Iya. Tetapi intinya luar biasa banget. Semua masih sehat kan ya? Puji Tuhan, Puji semuanya Tuhan. sehat, dilindungi Tuhan. Ya, kita Iya. berdoa biarlah terus kita semua sehat dan dijauhkan Tuhan daripada virus yang ada. Ya. Nah, Bro Anta, ini sekarang mau tanya, tema kita hari ini kan pasti dalam ketidakpastian. Gimana caranya supaya hal ini bisa menjadi nyata dalam hidup kita? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang kepastian ya, kita bicara tentang gereja saja, itu kita nggak pernah tahu pasti kapan akan mulai offline lagi. Ya. Oke, apalagi kita bicara tentang bisnis. Saya juga punya perusahaan, lalu kita juga berbisnis, dan bisnis saya ngumpulin orang karena memberikan pelatihan dan sebagainya. Dan kapan ini akan mulai berhenti atau pandeminya, nggak ada yang tahu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang secara manusia ya, apakah pekerjaan yang dulu ada, tour guide, kemudian pekerjaan-pekerjaan kayak trainer kayak saya, kemudian untuk mengatasi pengangguran dan sebagainya, apakah semuanya akan pasti? Saya rasa tidak ada yang bisa berkata pasti. Ya, tetapi yang saya yakini pasti adalah bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada perlindungan, ada juga kelimpahan, ada kekuatan, ada penyertaan. Nah, kita fokus saja kepada hal-hal yang Alkitab katakan itu dijamin oleh Tuhan. Maka itu semuanya pasti. Tetapi kalau bicara tentang bisnis, kemudian kita berusaha, kita bisa terima nanti saya akan sharing tips-tips katakanlah UMKM atau usaha kecil apa yang akan menjanjikan di masa-masa seperti ini. Tetapi apakah kita bisa bounce back? Atau kalau sekarang bahasa yang sering dipakai adalah rebound ya. Semua orang menggunakan kata rebound, rebound yourself, rebound your business. Itu seberapa rebound kita nggak pernah tahu ya. Tetapi saya juga bertemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak terdampak dengan pandemi ini. Justru dia meningkat omsetnya bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali lipat dari yang belum pernah dilakukan. Dan sekali lagi kita nggak pernah tahu ya, kepastian itu tidak ada yang bisa menjanjikan saat-saat ini. Ya, nah kalau tadi ini menarik juga kalau misalnya ada orang-orang yang justru bisnisnya omsetnya naik berkali-kali lipat ya. Lipat. Nah boleh kasih tahu nggak kira-kira dari apa yang Anda saksikan ini, mereka dari bidang apa sih? Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kayak bisnis masker, ini saya sampaikan ya, jadi bisnis-bisnis yang memang hari-hari ini menjadi laku ya, jasa laundry, bisnis masker, lalu bahan dekorasi rumah karena banyak orang di rumah, memandangi dindingnya, temboknya, kursinya, sofanya, sepertinya pengennya didekor terus ya. Jasa titip beli atau just tip, terus jasa mengajar online, reseller, dropshipper, pupuk kompos, makanan sehat, minuman herbal, jasa digital marketing, dan teman saya ini salah satunya adalah yang pemasok untuk rapid test dan kawan-kawannya gitu. Oke. Ya, jadi sepemahaman saya kalau kita memulai bisnis ada 5 sektor yang penting. Kita bisa pilih yang pertama apakah sektor itu pendidikan, kesehatan, hiburan, makanan, teknologi. Ya, jadi 5 area ini tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Tetapi sekarang pada masa pandemi dari semua ini mana yang kita mempunyai platform untuk menjualnya. Nah, nomor 1 kesehatan. Ya, jadi di area kesehatan ini orang berani bayar mahal. Ya, bahkan saya bayar untuk suplemen ini saja, suami dan istri 1 bulan untuk 2 macam ini bisa 6,8. Wow. Oke, dan itu dipandang perlu untuk zaman seperti sekarang ini karena suplemen-suplemen itu bisa membantu untuk menjaga kekebalan tubuh kita gitu ya. Iya, jadi mahal atau murah itu bicara tentang konteks atau konsep atau mindset. Di saat-saat seperti ini, segala sesuatu yang memberikan kita seolah-olah janji atau pasti akan sehat, maka itu akhirnya jadi murah. Oh, I see. Dan itu malah sekarang dikejar oleh banyak orang ya? Betul sekali, sampai ini bahannya pun saya ada inden sampai tanggal 4 Februari. Wow, oke. Nah pertanyaannya gini, apakah berarti kita atau kebanyakan orang sekarang harus lompat nih kepada sesuatu yang lebih dicari ganti orang nih, yang lagi istilahnya ya ganti jalur ini tadi. Gimana nasihatnya? Kalau menurut saya kita perlu lakukan untuk check up dulu ya secara keuangan saya. Apakah saya mempunyai keuangan untuk saya mencoba hal baru sehingga dalam keadaan tidak mencapai apapun, nggak ada omset, saya masih hidup bertahan 2 atau 3 tahun ke depan. Wow. Ya, atau ada orang-orang yang secara di check up, oke, saya punya waktu 10 tahun, saya nggak kerja pun, nggak ada pemasukan pun, saya tetap bisa hidup.
Ya, sehingga menurut saya yang pertama para businessman atau pengusaha atau profesional perlu menata diri dengan bertanya seberapa punya modal saya untuk saya memulai hal baru. Itu juga pertanyaannya tentang memulai hal baru. Tetapi kalau pertanyaannya adalah mengubah cara saya menjual apa yang saya sudah miliki, nah itu hal yang lain. Misalkan seperti saya. Untuk saya memberikan pelatihan sehari atau 2 hari, itu saya mendapatkan sekian puluh juta. Tapi ketika sudah mulai pandemi, maka saya mulai memberikan sesi itu lewat online. Di mana bentuknya macam-macam. Mereka tidak mau lagi 6 jam, 8 jam sehari, tapi per 3 jam beberapa hari. Ada sesi mentoring, ada online untuk pribadi. Nah, tentunya secara nilai keuangannya semakin menyusut, tetapi saya tetap mengerjakan apa yang saya kerjakan dengan cara yang berbeda. Itu pilihan yang pertama. Ya. Pilihan yang kedua, apakah saya mau menambahkan ada sebuah instrumen sumber pemasukan lainnya? Ya, misalkan menjadi jualan suplemen, misalkan menjadi membuat sebuah pengajaran secara online dan sebagainya. Ya. Atau yang ketiga, saya betul-betul meninggalkan apa yang saya biasanya lakukan dan masuk kepada bidang yang baru sama sekali belum pernah saya jumpai. Ya, kalau yang Bro Anta sendiri yang pilih yang mana yang dilakukan? Oke, kalau saya sampai hari ini saya masih memilih yang pertama. Bagaimana melakukan apa yang saya biasa lakukan dengan cara yang berbeda. I see. Boleh kasih ini nggak? Maksudnya bagi orang-orang yang mungkin belum terbiasa untuk melakukan digital marketing secara masif ya. Maksudnya kan memang kita udah terbiasa untuk pasang di sosial media dan yang lain-lain. Ada nggak tips untuk membantu orang-orang yang mungkin memilih untuk tinggal di ranah di mana mereka sudah bekerja tahunan gitu ya. Tetapi mereka mencoba untuk menawarkannya dengan cara yang berbeda. Bagaimana? Bisa kasih masukan? Nah, memang ini kalau kita sampaikan, ada orang berkata tidak ada kata terlambat. Tapi menurut saya terlambat juga ada. Ketika ada orang-orang yang tidak mempunyai entrepreneurial mindset. Ya, entrepreneurial mindset itu bukan menjadi entrepreneur, tetapi kita punya pola pikir entrepreneur. Yaitu kita belajar untuk menyukai teknologi, lalu menyukai mencoba hal yang baru, menyukai membuat tantangan. Nah, bagi mereka yang biasa makan gaji bulanan, lalu kemudian pekerjaannya digantikan oleh mesin, kemudian orang mulai sudah merampingkan perusahaannya yang nggak perlu disuruh untuk mengundurkan diri, ya ini tantangan gitu ya. Nah, saya kasih ide saja bahwa kalau teman-teman mau survive di era seperti ini, ada 2 kompetensi yang perlu dan wajib dimiliki. Yang pertama adalah selling, bagaimana menjual. Yang kedua teknologi atau IT. Nah, 2 ini punya, maka most likely kita akan survive, bahkan thriving. Contoh ya, kalau saya bicara tentang dunia gereja. Orang berkata bahwa komsel atau komunitas kecil itu penting. Betul. Harus ada perubahan hidup, ada pengajaran, kemudian ada juga hubungan, nah itu oke. Namun yang menjadi esensi dulu, sekarang ada tambahan esensi lagi. Ternyata kemampuan untuk mengoperasikan Zoom itu esensi juga. Tidak bisa sebagai aksesoris. Betul. Nah, kita perlu cermati ini yang dulunya aksesoris menjadi esensi, ini apa saja. Nah, sekarang kabar baiknya puji Tuhan, YouTube itu sudah menjadi bukan platform untuk kita nonton video, tetapi sudah menjadi how to machine. Ya, bagaimana caranya memakai dasi, bagaimana caranya membuat kita mencari tutorial online ya. Betul, dan disajikan dalam bentuk audio, visual, sehingga sebenarnya kalau ada orang berkata, Pak saya nggak bisa, itu sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau bisa. Ya. Berarti mau nggak mau zaman yang serba nggak pasti seperti sekarang ini, kita tetap harus belajar dan mengembangkan skill-skill yang baru gitu ya. Betul. Ya, contohnya juga salah satu di organisasi non-profit yang saya pimpin, itu ketua departemen semuanya saya tuntut mereka untuk menjadi produser. Ya, jadi masa dari Maret tahun lalu mereka stres, ada yang mau mundur, ada yang saya nggak bisa, Pak. Saya sampaikan ke mereka, saya juga nggak bisa. Kita semua nggak ada yang pernah bisa. Tetapi ketika kita tidak mau masuk di dalam kebisaan yang baru, ini jadi masalah. Sekarang mereka udah ngomong ke saya, Pak, apalagi nih? I see, oke. Ya, bisa ceritakan lebih dalam tentang hal ini, kayaknya menarik banget untuk kita dengar juga lebih dalam nih.
Ya, bisa dibayangkan di organisasi non-profit ini kita bertemu dengan orang-orang yang administrasi, yang katakanlah jago berbicara, jago khotbah atau mengajar, tetapi sama sekali tidak mengerti tentang teknologi, tidak ngerti tentang blocking, tidak ngerti tentang rekaman atau syuting, bahkan alat-alat ini apa, ini untuk apa. Nah, sehingga saat itu ya saya terpaksa untuk mempelajari semua itu. Nah, puji Tuhan saya punya background S1-nya adalah IT. Ya, sehingga untuk memudahkan saya untuk saya mempelajari hal baru. Bahkan website saya buat sendiri, lalu Canva saya bisa sendiri, lalu bikin animasi Animaker saya bisa sendiri. Saya pakai video KineMaster bikin sendiri. Nah, lalu saya kumpulkan tim itu, kemudian memanggil orang-orang yang bisa mengajarkan kepada kita, kasih kelas-kelasnya. Ya, dan yang paling penting adalah mempercayakan ini ke mereka. Jadi saya tidak berharap mereka sempurna atau perfect. Yang saya harapkan adalah mereka mau menerima dan mencoba dan terbiasa dengan hal itu. I see. Jadi kata-kata kuncinya rupanya berani untuk mencoba dan beradaptasi ya. Betul, betul. Nah, untuk pilihan yang kedua tadi kan berarti kalau apa yang dikerjakan sekarang sudah mentok, nggak bisa dikerjakan lagi, maka kita harus terjun ke alur yang baru gitu. Nah, kira-kira tuh kapan saatnya seseorang pengusaha ataupun profesional akan tahu bahwa ini saatnya untuk melangkah ke ranah yang baru? Oke, nah ini kembali lagi pertanyaan Ibu Debbie adalah ini bertanya kepada pengusaha yang kelas kecil, kelas menengah atau kelas besar ya. Karena kan kalau kita perhatikan kayak IHSG kemudian naik turun, terus dolar kita sudah mulai bagus ya, 14.100 dan sebagainya. Kemudian kalau mereka bermainnya di area-area yang seperti itu, berarti mereka mempunyai banyak kesempatan, udah terbiasa. Tapi pertanyaannya ternyata sangat banyak sekali orang yang bukan hanya tidak paham tentang saham, bahkan sama sekali nggak ngerti. Sehingga sumber untuk cari uangnya ya terpatok dengan saya harus jualan apa ini. Ya, nah bagi mereka-mereka di golongan UMKM yang kecil atau menengah, maka mereka kan berada di ranah itu yang biasa familiar dengan mereka. Paling perubahannya adalah dari menjual A menjadi menjual B. Ya, dari bertemu dengan vendor katakan supplier A kepada supplier B. Nah pertanyaannya adalah mau nggak mereka ini diperkenalkan kepada source of income yang lain, namun dengan cara yang belum pernah mereka lakukan. Nah kebersediaan untuk belajar itu penting. Berarti kata-kata kuncinya sama nih ya tadi ya. Berarti bersedia untuk berubah dan kemudian bersedia untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, permasalahannya ada di mindset. Seringkali kita berkata ketika kita mendengar kata proses, proses itu selalu didefinisikan lama. Yes. Ya, padahal proses itu bisa sekejap, proses itu bisa cepat, tergantung niat, tergantung alasan, tergantung keadaan kita. Kalau di rumah ada orang tua yang sakit perlu obat, ada anak yang perlu kita kasih makan, kasih sekolah, ada istri yang perlu juga kita nafkahi, maka kita nggak punya alasan untuk apakah ini sesuai passion saya atau tidak. Kita sudah masuk kepada ranah follow your passion, itu udah lewat, sekarang follow your meaning. I see. Ya. Ini berarti nggak? Ini penting nggak? Kalau penting walaupun di hadapan saya nggak saya suka atau belum saya suka akan saya kerjakan. Karena ada suatu kebutuhan mendesak nih ya. Apalagi kalau misalnya ada seseorang anggota keluarga yang dicinta dan sakit dan butuh duit untuk ngobatin nih. Betul. Iya. Betul. Ya. Jadi ini mindset bahwa aduh proses itu ribet, aduh hal baru ribet, kemudian kompleks, susah, sulit. Nah ini yang perlu ditata. Nah buat saya yang memang sudah memulai usaha sendiri dari usia 30 tahun, menurut saya ini sesuatu yang bisalah doable. Tapi bagi teman-teman yang memang konsep berpikirnya masih pengennya intinya adalah bergantung dan tidak terbiasa untuk kreatif dan inovatif, atau tidak terbiasa untuk menemukan potensi diri dan memaksimalkan potensinya, sekarang menjadi waktu ya untuk mereka kembali untuk katakanlah mulai dari awal ya menentukan apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Ya menarik banget. Oke kita akan take a break dulu ya. Nanti kita akan lanjut diskusi kita. Nanti mungkin ke depan untuk segmen berikutnya kami ingin lebih banyak bertanya tentang making a proper planning sepanjang 2021. Ya, bagaimana dengan Anda para pemirsa yang budiman? Kita percaya bahwa memang di dalam ketidakpastian ini kadang-kadang kita sukar untuk berubah. Namun kita tahu kalau kita melihat alam semesta gitu ya dari ulat kalau misalnya mau dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih meaningful, maka akan masuk satu proses yang namanya metamorfosa.
berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kesempatan yang baik pada kali ini kita semua dipaksa untuk berubah. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda mengalami sesuatu perubahan yang mungkin terpaksa atau mungkin karena ada meaning atau ada satu kebutuhan khusus terdesak tadi itu, Anda bisa tinggalkan dalam kolom komentar sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Dan jangan lupa apabila Anda memiliki permohonan doa di layar gadget ataupun televisi Anda bisa hubungi kami karena tim doa kami siap untuk membantu Anda di dalam doa. Stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Usaha yang baru tetapi yang mengerjakan orang lain, namanya izin segala macam belum tentu mudah. Tes di pasaran. Makanya saya perlu tahu, saya akan berkata bahwa oke, untuk memulai hal ini saya rela hilang uang sekian. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Pasti dalam ketidakpastian. Di sepanjang tahun 2021 kita tahu memang pandemik masih ada. Namun demikian kita tahu bahwa kalau Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memulihkan pengharapan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga mempunyai suatu kewajiban, suatu tanggung jawab untuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita, potensi kita, cara berpikir kita. Nah, bersama dengan narasumber kami yang sudah tidak asing lagi yaitu Bapak Anta Kirana, kita berbincang-bincang dengan beliau dan kita akan sambung dengan beliau lagi. Yuk, silakan. Ya, Bro Anta, jadi kita sekarang mau belajar nih ya untuk menyusun rencana tahun 2021. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya kayaknya menyusun rencana itu kan mudah, bisa setahun ke depan kita plan every month seperti apa. Tapi kayaknya kalau sekarang itu harus melihat perkembangan yang ada. Jadi bisakah Bro Anta memberikan nasihat bagaimana seharusnya kita menyusun rencana untuk tahun 2021 ini? Oke, nah kalau saya ditanya pertanyaan ini, maka tahun 2021 yang paling penting adalah perencanaan pengeluaran. Oke. I see. Ya, jadi menurut saya kita merencanakan pendapatannya seperti apa, kita mau nabung berapa, tetapi lebih baik lagi rencanakan pengeluaran kita. Sehingga suami istri boleh saling ketat mengetatkan, ya termasuk saya kemudian dengan bisnis atau perusahaan atau organisasi yang saya pimpin, kita perlu betul-betul fokus kepada hal yang paling esensi itu apa. Makanya sudah berhenti membeli Starbucks lagi, sudah berhenti membeli kopi yang mahal, sudah nggak perlu beli baju, beli celana, beli jaket, beli topi, udah nggak perlu itu semuanya. Ya, kita perlu melakukan sesuatu apa yang hari-hari ini saya perlu stop doing. Walaupun itu saya sukai. Ya, jadi sebenarnya pandemi ini justru memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu kepada apa yang esensi. Sehingga semua yang sensasi, semua yang aksesoris boleh kita keluarkan semua. Jadi Ibu Debbie, menurut saya pertama rencanakanlah pengeluarannya apa. Ya. Dan kita juga pernah bilang kalau kamu gagal berencana, maka kamu berencana untuk gagal. Betul. Yes. Betul. Yes, ini menarik banget. Jadi secara manajemen keuangan ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Ya, bahkan istri saya juga sudah berkata, saya tolong siapkan sekian puluh juta ya. Nanti anakmu yang kedua ini akan masuk di bulan Agustus misalkan seperti itu. Ya, lalu asuransi, lalu apa. Nah, mana-mana saja yang memang must have dan mana-mana yang nice to have. Nah, ini kita perlu bedakan. Dan memang suami istri perlu menyepakati, pengusaha profesional perlu menyepakati. Nah, yang menjadi menarik adalah belum tentu kultur seperti ini dimiliki oleh semua orang. Ada orang-orang yang punya prinsip biar miskin yang penting sombong kan? Yang penting bergaya. Iya. Parah itu. Biar tekor asal tersohor. Nah, ini menjadi masalah. Nanti ketika masalah datang, mereka menyalahkan semua orang di luar kita, salahkan pemerintah, salahkan teman, salahkan semuanya, salahkan Tuhan. Hanya satu yang dia tidak salahkan, yaitu dirinya sendiri. Wow. Nice. Jadi yang pertama kita harus rencanakan dengan benar pengeluaran kita. Betul. Jadi hal-hal yang perlu dibeli dan yang tidak perlu dibeli. Apa yang nice have and must have. It's must have sama nice to have. Very important. Oke. Yang kedua apa, Bro? Ya, yang kedua adalah kita check up, kita punya dana yang liquid itu berapa. Liquid itu artinya kapanpun kita butuh, dia langsung bisa digunakan. Tujuannya apa di check up gini? Nah, ketika kita tahu, oke, saya punya perencanaan pengeluaran tahun ini adalah misalkan 200 juta. Lalu saya punya di tabungan saya 200 juta. Berarti sebenarnya sudah ada cukupnya. Walaupun itu sebenarnya perlu kita tambahkan 20% lagi. Karena siapa tahu 200 juta itu nggak cukup. Misalkan 240 juta begitu ya. Betul. Nah,
kalau dengan kebutuhan saya tahun ini 200 juta, lalu saya tahu dana yang saya miliki dengan istri digabung itu hanya 30 juta, berarti siap-siap yang namanya masalah persoalan ini pasti muncul. I see. Ya, baru untuk menutup gap ini kita diskusi lagi apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini seperti sebuah sesi coaching sebenarnya. Makanya saya juga ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti ini nggak tega ngecasnya. Karena orang lagi kesulitan, kita juga nggak tega kan ngecasnya. Makanya beberapa kali saya kasih free saja. I see. Tapi bagi mereka pengusaha-pengusaha besar yang mau expand, mau menciptakan diversified products, mau kemudian instrumen investasinya ditingkatkan, ya kita cas aja lah, mereka uangnya banyak. Jadi ini perbedaannya jauh ya. Apalagi kalau di Amerika pengangguran udah 20%. Untuk mengembalikan ke 5% itu butuh waktu yang lama sekali. Iya. Ya, kita juga sama, lapisan kita terlalu banyak sekali. Ada yang nggak bisa makan sama sekali bisa mati, ada yang masih bisa, ada yang begini, begitu. Nah, yang perlu disadari bersama-sama adalah tentukan pengeluaran saya mau berapa, lalu kemudian coba lihat keadaan keuangan sekarang berapa, sederhana. Lalu baru kita berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menutup gap ini. Oke. I see. Very interesting. Berarti langkah yang ketiga melakukan itu, penutupan gap. Betul. Nah, disitulah mulai kita ngobrol gitu ya. Siapakah dia, profilnya seperti apa, kapasitas kompetensinya seperti apa, biasa menghasilkan uang seperti apa, sekarang mau seperti apa. Makanya salah satu bisnis yang cukup sekarang agak kuat adalah bisnis seperti dulu, MLM mulai muncul lagi. I see, karena modalnya juga relatif kecil ya. Ya, sumber lain. Ya. Dan kalau misalnya ini ngomong untuk para pengusaha nih, mereka kan istilahnya tidak selalu gampang untuk berubah haluan kapal nih, karena mereka berhubungan dengan misalnya ada aset atau mungkin izin usaha bahkan. Karena beberapa izin usaha tidak langsung dengan mudah begitu saja didapatkan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip stuck atau misalnya istilahnya mereka tidak memungkinkan untuk berubah dengan cepat. Nah, bagaimana menurut Bro Anta ini untuk mereka bisa survive atau bahkan mungkin bisa thrive, menang gitu loh ya, menghadapi musim-musim yang tidak mudah seperti ini? Ya, memang ini pertanyaannya bagus sekali ya. Walaupun saya tidak berada dalam kapasitas yang sepertinya serba tahu atau serba bisa, tidak ya. Ini hanya sebuah obrolan saja. Betul. Itu juga pertanyaan yang sama dengan saya ketika saya mau memulai katakanlah usaha yang baru tetapi yang mengerjakan orang lain, namanya izin segala macam belum tentu mudah. Tes di pasaran. Makanya saya perlu tahu, saya akan berkata bahwa oke, untuk memulai hal ini saya rela hilang uang sekian. Oke, jadi sudah disiapkan. Artinya resikonya itu calculated risk. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kita coba-coba begitu ya. Nah, jadi saya yakin di luar sana ada banyak pengusaha yang lebih pinter, lebih jago, lebih keren, lebih kaya, hebat lah daripada kita yang ngobrol hari ini gitu ya. Sehingga agak malu juga nih kalau kasih nasihat-nasihat buat mereka. Tapi yang bisa saya sampaikan hari ini adalah bahwa ketika mereka mau memulai hal baru, itu tidak selalu mudah. Tapi pertanyaannya, selama di masa jaya, saya yakin mereka sudah menimbun emas kan? I see. Menimbun uang segala macam. Saya ketemu juga dengan teman saya pengusaha yang profitnya atau omsetnya turun 90%. Wow. Ya, sudah memberhentikan atau PHK udah 2 periode. Wow. Dan sampai sekarang pun masih belum pulih. Ada bisnis-bisnis tertentu memang yang kita prediksikan mungkin nggak akan pulih. Karena ada satu pergeseran yang benar-benar real nih ya, dalam 1 tahun ini udah terjadi nih ya. Betul, itu sangat benar sekali. Jadi kalau kita bicarakan yang sederhana aja, katakanlah kita ngomong tentang pariwisata lah ya, kapan akan mulai? Ya, kita akan menunggu bahwa vaksinnya sekali, 2 kali, 3 kali terbukti valid atau tidak, itu butuh waktu. Betul. Makanya prediksi saya sampai akhir tahun ini juga kita masih belum bisa ada kata kartu hijau gitulah ya untuk melakukan aktivitas seperti dulunya lagi. Betul. Nah, Bro Anta, saya sekarang juga mau bertanya nih ya, mewakili orang-orang yang masih punya hutang. Nah, paling enak itu kan kalau hidup nggak punya hutang gitu ya. Tapi di masa seperti sekarang ini pemerintah memberikan kelonggaran, hutang-hutang itu bisa direstrukturisasi. Nah, cuman kami juga sudah mempelajari ternyata kalau direstrukturisasi itu meskipun relaksasi, diperingan,
pembayarannya tapi jadi makin panjang. Jadi to be debt free itu makin lama gitu kan. Nah itu bagaimana kalau menurut pandangan Bro Anta? Ya saya bertemu dengan beberapa teman yang juga mendapatkan relaksasi. Jadi relaksasi itu kan untuk relax ya, tapi relaxnya bayar. There is no free lunch ya orang bilang. Ya. Gak ada makan siang yang gratis. Teman saya sudah bilang ya sudah kembalikan aja mobilnya ke ke dealernya, ke orang yang jual gitu kan ya. Nah saya berkata oke, nanti silakan saya akan kasih motor pakai aja untuk kerja. Ya jadi di pandemi begini justru yang menjadi menarik adalah di manakah peran mereka orang-orang yang tidak terlalu terdampak atau terdampak tapi masih bisa mengalami hidup yang lebih baik. Nah, saya juga sekaligus mengetuk hati kita. Kalau bukan kita orang-orang yang memang hari ini diberikan anugerah oleh Tuhan, bisa lebih baik daripada mereka, bisa lebih beruntung daripada mereka. Yuk rame-rame kita jadi solusi buat mereka. Nice. Ya, saya pun dengan istri, saya selalu bertanya, minggu ini kita beli apa dari mereka. Jadi ada satu kumpulan, kumpulan teman-teman di jemaat di gereja yang jual, pokoknya kita beli aja terus tiap minggu. Ya, kemudian kita bisa bantu secara cash apa yang kita bisa bantu, katakanlah kita bisa punya motor, kita bisa kasih mereka, ya. Jadi apa saja bisa dilakukan. Ini menarik banget ya. Jadi istilahnya seperti kembali ke apa ya? Ke periode-periode yang dahulu tentang arisan disemarakkan kembali, tetapi maksudnya bukan arisan yang official itu, tetapi istilahnya kita yang diberkati dengan tujuan supaya kita dapat memberikan kelebihan itu kepada orang lain. Demikian? Betul. Ya seperti zaman perjanjian baru awal-awal gereja mula-mula tidak ada di antara mereka yang kesulitan, tidak ada mereka yang terlalu berlebihan karena mereka semua saling menyesuaikan gitu. Ya, berarti kita atau orang-orang yang memang sedang mengalami kelimpahan sampai 3 kali, 10 kali, 30 kali omset melipat, mereka juga harus menahan diri untuk nggak show off dong. Betul ya? Dan kemudian mereka justru menggunakan advantage mereka itu di musim sekarang ini supaya mereka bisa membantu yang hidupnya lagi kelimpungan nih. Nah, disinilah peran kerohanian menjadi penting. Nice, yes. Ya, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mengejar pleasant life. Tetapi kita nggak selalu bertemu dengan orang-orang yang mengejar meaningful life. Ya, jadi saya bertemu, saya punya teman atau ada rekan yang memang diberkati Tuhan luar biasa dan baru saja juga berkata kepada saya, ya kepada kita semuanya akan siapkan dana sekian yang digunakan untuk menolong orang-orang yang kesulitan di sana. Gak semua orang yang diberkati Tuhan mempunyai hati yang seperti itu gitu loh. Wow, berarti gereja perlu berperan serta untuk istilahnya benar-benar melepaskan kata-kata kasih karunia bukan cuma kepada orang-orang yang kekurangan, tetapi bisa meng-coach orang-orang yang kelebihan ini supaya mereka berhati kerajaan surga. Nah betul, makanya tapi kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita bicara gereja kan, gereja juga mengalami sebuah krisis, penurunan persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Bahkan saya dengar ada gereja yang juga katakanlah minta untuk stafnya mengundurkan diri dan sebagainya. Jadi saya pikir di dalam internal gereja sendiri perlu ada aksi seperti ini. Apa yang saya bisa bantu buat teman-teman yang di dalam gereja ini. Tetapi kalau semuanya hanya fokus kepada saya rasa akan menjadi berat gitu ya. Very interesting. How do we start? Karena harus diakui bahwa setelah pandemik ini berjalan hampir 1 tahun, kita melihat kecenderungan manusia menjadi tambah egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya dan keluarga saya aman, terserah yang lain mau bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menyuarakan atau membangun awareness supaya sadar gitu. Guys, kita harus bertolong-tolongan seperti yang ditulis di Alkitab. Ya, makanya saya sebagai pengusaha sekaligus saya mengembalakan, saya sama istri memutuskan untuk tahun ini tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Kita mau memberikan contoh kepada jemaat dan memberikan sebuah pesan bahwa ini adalah bagian dari kepedulian kita juga gitu ya. Jangan sampai nanti kan kelihatannya kayaknya mewah, tetapi ternyata stafnya atau orang-orang di bawahnya kok sulit, susah gitu ya. Nah, cara bagaimana untuk supaya orang-orang ini bisa, menurut saya kita perlu berkomunikasi dengan mereka. Kalau perlu kita perlu ketuk pintu hatinya dengan cara by phone langsung. Ajak ngobrol, ceritakan apa yang bisa dilakukan. Dan ingatkan mereka bahwa kita ini hidup tidak untuk diri sendiri kan. Tapi bagi orang-orang lain juga sih. Nice, it's very important. Ya oke. Kalau gitu kita tadi belajar sesuatu nih. Jadi dari tentang perencanaan tadi yang paling pertama itu apa? Kita harus merencanakan keuangan kita. Kemudian yang kedua tadi apa?
Hitung jumlah dana liquid yang kita miliki. Nah, yang kedua ini penting. Jadi menghitung berapa jumlah dana liquid yang kita punya. Lalu kalau ada gap, pikirkan cara untuk menutup gap tersebut. Kita harus berdoa nih. Bagaimana supaya maksudnya bukan kerja keras doang, tetapi bagaimana hikmat Tuhan supaya menuntun kita menutupi kekurangan keuangan itu ya. Kemudian berikutnya tadi apa lagi? Mempunyai hati yang terbuka untuk menolong orang lain ya, betul? Ya. Ya, oke, good. Jadi ada 4 langkah ini. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa memang di dalam kehidupan ini firman Tuhan sudah mengajarkan berkali-kali buat kita bahwa ada satu ayat nih ya, 2 Korintus 8 ayat 14 yang mengatakan bahwa kelebihan kamu adalah untuk mencukupkan kekurangan orang lain. Supaya suatu hari lagi nanti apabila kita yang kekurangan, Tuhan juga akan pakai orang lain untuk menutupi kekurangan kita. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah ada pengalaman-pengalaman di mana mungkin selama pandemik ini Anda mengalami kemurahan-kemurahan daripada Tuhan? Jangan sungkan, Anda boleh ketikkan di kolom komentar atau mungkin Anda juga mempunyai ide-ide bagaimana Anda bisa berbagi. Nah, tentunya di sini kita juga mempunyai beberapa jawaban doa nih. Silakan dibagikan. Ya, ada seorang pemirsa yang memberikan kesaksian seperti ini. Shalom, good news, puji Tuhan. Setelah minta didoakan kemarin, akhirnya istri saya bersedia pulang ke rumah. Nice. Sudah hampir 8 bulan sudah hampir 8 bulan saya tidak berpenghasilan karena gagal panen sehingga istri saya kembali ke rumah orang tuanya. Puji Tuhan mulai November kemarin sawah-sawah saya sudah mulai menghasilkan kembali dan istri saya mau kembali pulang bersama dengan anak-anak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang perlu bantuan konseling atau doa bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugrah.net. Kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ya, untuk itu pemirsa, kita stay tune ya. Kami akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Memungkinkan kita untuk membuat beberapa planning ke depan. Namun ingat para pemirsa yang budiman. Pada waktu Anda membuat rencana untuk tahun ini yang selalu kami ajarkan, jangan lupa untuk berikan penghapusnya kepada Tuhan. Open your eyes, here our goodness for you. Goodness for you. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Pasti dalam ketidakpastian, masih bersama kami dalam Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Anta Kirana. Ya, Bro Anta, ini sudah segmen terakhir kita. Nah, bisakah Bro Anta memberikan kata-kata dorongan gitu ya, atau tips-tips buat pemirsa di rumah tentang bagaimana kita bisa pasti di tengah ketidakpastian ini? Silakan. Ya, sebenarnya pandemi ini hanya menjelaskan kepada kita orang-orang yang sudah biasa percaya diri, mantap, hebat ya, semuanya itu menjadi rontok dan luntur. Jadi nasihat saya buat diri saya sendiri adalah kita perlu semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Amen. Perlu semakin menggali ke dalam diri kita, masuk ke aspek rohani, spiritual, bahwa betul-betul tanpa Tuhan kita nggak akan pernah bisa melewati. Sehingga untuk para pengusaha, ya tidak perlu fokus cari untung, hidup saja masih beruntung kan begitu. Ya, jadi nanti kalau dikatakan tips apa, yang pertama adalah mari kita tumbuhkan kerohanian kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menggunakan kekuatan kita sendiri. Jangan sampai seperti di Jepang ya, jumlah yang stres bunuh diri lebih banyak daripada yang mati karena COVID per Oktober kemarin. Ya, jadi tetap terkontrol, terkendali karena kita punya Tuhan. Itu tips yang paling utama buat kita semua. Percayalah, ketika kita berderma pun menolong orang, memberikan sebagian harta kita, Tuhan pasti menolong kita. Itu yang perlu kita percayai pertama. Kemudian secara teknis ya, kalau kita pengusaha, mulai temukan alat bagaimana memantau kinerja. Bagaimana memantau kinerja tim kita, karena ada yang work from home dan sebagainya. Ya, kemudian, nah ini paling penting nih, kita perlu kompetensi untuk merekrut bakat orang-orang yang tepat untuk bisnis kita. Ya, dan juga yang terakhir adalah ya kita mulai melek teknologi lah, karena bisnis-bisnis yang basisnya teknologi itulah yang akan bertahan nanti di era-era seperti ini. Itu aja Bu Debbie. Ya. Wow, amazing. Anta Kirana, terima kasih sekali ini perbincangan kita hari ini very valuable. Kami berdua sangat diberkati dan kita percaya bahwa para pemirsa juga sangat diberkati. Stay safe ya, dan terus berbuah bagi kerajaan surga. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan dulu, jangan off dulu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda para pemirsa yang budiman? Kita percaya memang
benar hari-hari ini adalah masa-masa yang memang tidak mudah. Kita memang tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Tadi pada waktu kita berbicara ada satu flashback gitu dalam pikiran saya, diingatkan tentang kejadian pada Perang Dunia Kedua. Kita semua masih teringat sekali bagaimana terutama orang-orang keturunan Yahudi. Mereka dikejar-kejar oleh Nazi pada waktu itu. Dan begitu banyak sekali korban yang berjatuhan, yang mati karena mereka dibunuh, dimasukkan dalam kamar gas dan yang lain-lain gitu ya. Nah tetapi rupanya waktu itu ada beberapa gelintir orang yang kemudian mereka mempunyai satu privilege atau keuntungan di mana mereka tidak lagi memikirkan tentang bagaimana mereka menjadi lebih besar, lebih kaya seperti sebelum zaman perang. Ada satu film yang saya bisa rekomendasikan kepada Anda yang memang lagi suka nonton film di rumah. Judulnya yaitu Schindler's List. Ini yang begitu membekas banget dalam hati saya karena pengusaha itu kemudian menggunakan keuntungannya untuk menolong orang-orang Yahudi supaya mereka dapat dibeli gitu loh ya. Sehingga pada waktu mereka dibeli mereka tidak dibunuh oleh Nazi. Nah pada zaman ini saya percaya akan muncul orang-orang yang memang jumlahnya tidak akan banyak, tetapi yang dipilih oleh Tuhan dan perlu awareness daripada kita tahu untuk hati ini kita ngerti apa yang Tuhan kehendaki dalam musim ini supaya Tuhan bisa pakai kita seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur 121. Kita akan lihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sini berkata kepada kita semua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Apakah ada amin? Amin. Pemirsa sekalian, nah Raja Daud adalah seorang raja yang sangat luar biasa sekali. Dia terkenal dan bahkan sampai dengan hari ini itu namanya masih sangat harum sekali di negeri Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi seorang raja, kalau kita misalnya tahu bahwa seorang raja itu pada waktu punya masalah, tentunya dia mencari jalan keluarnya bukan cuman dari pemikirannya, tetapi seorang raja biasanya punya network gitu ya, punya aliansi. Nah di sini dikatakan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam konteks gunung-gunung, ini berbicara tentang penguasa-penguasa. Nah hari-hari ini sebagai manusia seringkali pada waktu kita dirundung suatu masalah, kebiasaan kita adalah mencari siapakah teman, siapakah keluarga, apakah ada orang tuaku, apakah ada tetanggaku, apakah ada sahabatku yang bisa menolong aku. Nah di sini kemudian Daud mengatakan bahwa rupanya gunung-gunung itu tidak bisa lagi menolong dia. Nah kemudian di ayat 2 dengan luar biasa dikatakan bahwa ternyata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemirsa sekalian, ada kalanya dalam kehidupan kita memang Tuhan bisa pakai manusia. Karena sering kali Tuhan memang memakai metode itu. Memakai manusia seperti tadi yang saya katakan bagaimana seseorang atau mungkin Anda dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Tetapi ada kalanya di dalam kehidupan kita bahwa manusia pun udah gak bisa bantu kita. Misalnya pada waktu ada seseorang yang pernah saya dengar pula bahwa orang itu kemudian dimasukkan dalam suatu pengadilan. Kemudian diperkarakan, akan dibangkrutkan. Istilahnya ada para pengacara-pengacara yang sangat terkenal yang siap membantu dia. Itu pun udah tidak bisa lagi membantu. Nah di dalam kondisi seperti ini biasanya gak ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu ya. Tetapi seringkali saudara sekalian kita mesti ingat pada waktu kiri udah tertutup, ke kanan tertutup, ke depan jalannya buntu, ke belakang udah kita dipepet terus gitu ya. Ada satu jalan yang masih terbuka. Kemana? Ke atas. Ya, karena ke atas itulah datang dari pertolongan, dari ataslah datang pertolongan kita. Bahwa pertolongan kita itu datang daripada pencipta langit dan bumi. Saya percaya saudara sekalian di masa-masa seperti ini yang memang membingungkan, tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang memang benar ya, sudah 1 tahun pandemi ini berjalan, memang kita sudah memiliki data. Apa yang terjadi selama 1 tahun ini udah memungkinkan kita untuk membuat beberapa kesimpulan. Memungkinkan kita untuk membuat beberapa planning ke depan. Namun ingat para pemirsa yang budiman, pada waktu Anda membuat rencana untuk tahun ini
Ini yang selalu kami ajarkan, jangan lupa untuk berikan penghapusnya kepada Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara dan saya untuk dapat memanage sesuatu, untuk dapat memotivasi diri sendiri. Akan ada kalanya di mana ternyata kehendak Tuhan ini enggak sama dengan kehendak kita. Nah makanya pada waktu Anda terbentur oleh suatu kebuntuan, don't give up. Ini yang menjadi pengertian saya. Di tahun ini Tuhan hendak memulihkan harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Namun demikian pada waktu ternyata apa yang kita mau lakukan ini kemudian tertutup. Percayalah bahwa sebenarnya Tuhan udah nyelamatin kita. Ada amin gak? Mungkin Anda mau berinvestasi, mungkin Anda punya sejumlah uang yang mau Anda investasikan. Dan kemudian Anda lihat ada satu peluang yang besar seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber. Tetapi kemudian ternyata izin usahanya gak keluar. Saya pernah beberapa saat yang lalu bertemu dengan orang-orang seperti ini, izin usahanya nggak keluar. Padahal timnya udah siap nih, modal udah ada, istilahnya pangsa pasarnya udah jelas. Nah kalau udah seperti ini bagaimana? Percayalah bahwa Tuhan mengatur kehidupan. Ada amin nggak? Excuse me. Saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa 6 kali orang benar itu jatuh, bahkan 7 kali Tuhan tidak akan biarkan tergeletak. Nah di zaman ini memang segala sesuatu yang seperti tadi kita katakan bahwa banyak sekali ketidakpastian. Yang pasti sebenarnya cuma satu, yaitu kerajaan surga. Oleh karena itu di akhir kata saya mau mendorong setiap daripada pemirsa yang budiman. Yuk kita kembali bersandar kepada Tuhan. Yuk kita tanya kembali kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. Supaya apa? Kita dapat mengerti hatinya Bapa, kita tahu dan dapat melihat pemeliharaannya dengan luar biasa. Dan terlebih lagi pada waktu kita udah mendengar, udah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Pesan saya adalah lakukan dengan akurat. Katakan akurat. Nah sehingga pada waktu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan akurat, saya percaya probabilitas untuk kita gagal itu diperkecil. Dan probabilitas untuk kita berhasil diperbesar. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau terutama pada waktu Tuhan berbicara kepada Anda untuk membuka diri menjadi orang yang generous, murah hati, dapat menolong orang lain kesusahan, just do it. Karena firman Tuhan juga mengatakan pada waktu kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang kekurangan atau mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita, sebenarnya kita lagi berbuat baik dan bahkan menghutangi Tuhan. Ada amin? Ya, mari kita tutup dalam doa dan kita percaya bahwa biarlah Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan semua kebaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami datang hanya daripada Engkau. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, biarlah saat ini kasih karunia Tuhan melanda kehidupan Anda. Bahwa kesukaran-kesukaran yang Engkau alami ini enggak akan permanen. Tetapi biarlah justru hal ini membuat men-stretch atau melebarkan imanmu. Membuat engkau berani kembali kepada Tuhan. Berani berharap dan berani untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan kehendaki pada kehidupanmu. Selama engkau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan Anda lakukan dengan akurat. Maka janji Tuhan kepadamu, Dia sanggup membuat engkau berhasil. Dan bahkan lebih daripada berhasil, engkau akan berbuah lebat. Demi kemuliaan nama Tuhan. Aku melepaskan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami percaya Anda diberkati dan kita akan melewati 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan yang adalah kepastian yang sejati. Puji Tuhan. Tiba saatnya kami pamit undur, kita jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, apabila Anda diberkati dengan konten apa yang sudah Anda dengarkan, jangan lupa untuk berbagi ulang dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @anugerah ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga.
Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @anugrah_ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.